prestasi ini akan berlanjut nanti di putaran finalnya. Mudah-mudahan Piala Asia 2023 nanti akan menjadi turnamen yang memorable lah buat kita sebagai pencinta tim nasional Indonesia. Kita doakan semoga Sintayong dan pasukannya nanti sukses. Bolasport.com. Halo, Bola Sporter. Ketemu lagi dengan Ilmister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Bola Sporter, Ilmister lagi seneng nih. Pasti Bola Sporter juga. Kenapa lagi? Apalagi ininya kalau bukan ini, ya nggak? Kabar baik buat kita Bola Sporter karena Indonesia dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 ya. Setelah hari Rabu dini hari tadi mengalahkan Nepal 7-0 di pertandingan terakhir grup A kualifikasi babak ketiga. Hasil itu membuat Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dengan status sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik. Jadi di grup A itu kita kemarin sempat menang ya lawan Kuwait 2-1, kemudian kalah 0-1 lawan Yordania, dan akhirnya kemenangan telak 7-0 atas Nepal itu membuat kita menjadi salah satu dari 5 tim runner up yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia. Ini pastinya sebuah prestasi yang cukup besar ya buat negara kita ya, Indonesia, karena kebetulan kita sudah cukup lama tidak tampil nih di putaran final Piala Asia. Sudah 15 tahun tepatnya, atau 18 tahun ya kalau kita menghitung tahun depan ya 2023, karena kita terakhir tampil itu tahun 2007 waktu kita bersama-sama dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam itu menjadi tuan rumah. Nah, kita juga terbilang jarang nih Bola Sporter. Ini Ilmister mau ngomongin memori nih ya, memori keikutsertaan Indonesia di putaran final Piala Asia. Piala Asia ini kan sudah 18 kali nih akan bermain, termasuk yang edisi 2023 ya. Tapi Indonesia itu kebetulan baru tampil 5 kali, termasuk untuk tahun depan ya. Jadi yang penampilan pertama kita itu terjadi tahun 96, kemudian tahun 2000, tahun 2004 dan 2007. Jadi kita sempat ini Bola Sporter, kita sempat 4 kali tampil berturut-turut ya, dari tahun 96 sampai tahun 2007. Tapi kemudian kita absen cukup lama, 15 tahun, dan baru bisa tampil lagi di tahun depan. Kalau dari segi partisipasi sebetulnya kita Indonesia sudah cukup lama ya tampil di babak kualifikasi Piala Asia, tepatnya dari tahun 1968. Tapi kita nggak bisa lolos tuh, nggak lama sekali nggak bisa lolos, dan baru bisa lolos tahun 96 waktu itu. Karena kebetulan kita waktu itu diuntungkan nih Bola Sporter, karena waktu kualifikasi 96 itu kita cuma satu grup dengan Malaysia dan India. Jadi kita jadi juara grup ketika itu di babak kualifikasi, sehingga kita lolos ke putaran final yang diselenggarakan di Uni Emirat Arab waktu itu. Nah, di Uni Emirat Arab itu di turnamennya kita sempat membuat cerita besar tuh Bola Sporter. Mungkin Bola Sporter juga ada yang masih ingat gitu ya, bagaimana di pertandingan pertama kita bisa menahan Kuwait ya 2-2 dengan skor 2-2. Bahkan kita sempat unggul dulu 2-0, dan salah satu golnya itu kalau Ilmister nggak salah itu terpilih sebagai gol terbaik dekade ini atau apa gitu ya sama AFC ya. Karena golnya Widodo Cahyono-Putro itu luar biasa memang, gol salto ya. Dia dapat umpan dari Roni Wabia di sayap kanan, kemudian dia salto sambil membalikkan badan, salto, gol. Itu sempat, kalau dulu ada media sosial, viral banget itu golnya pasti. Sekarang juga pasti Bola Sporter bisa tuh ngelihat, cari-cari rekaman videonya gitu ya di media-media sosial. Pasti luar biasa waktu itu, kita membuat impresi yang luar biasa di pertandingan pertama tahun 96. Cuma sayangnya memang kemudian kita kan waktu itu satu grup dengan tim-tim kuat ya. Selain Kuwait, kita juga satu grup dengan Korea Selatan dan tuan rumah Uni Emirat Arab. Dan menghadapi Korea Selatan, Widodo dan Roni Wabia kembali nih berkombinasi untuk mencetak 2 gol, tapi sayangnya kita kalah waktu itu 2-4.
Kemudian di pertandingan terakhir kita juga kalah dari tuan rumah Uni Emirat Arab 0-2, sehingga waktu itu kita jadi juru kunci grup dan tidak lolos ke babak berikutnya ya. Kita terhenti di fase grup. Waktu 96 itu kita punya squad itu tulang punggungnya adalah pemain-pemain alumnus Primavera, program Primavera Bola Supporter. Jadi pelatihnya masih Coach Danur Windo, kemudian ada beberapa alumni Primavera di situ, ada Bima Sakti, ada Yeyen Tumena, kemudian ada Aples Tecuari, kemudian kipernya juga masih Kurnia Sandi, ada Bima Sakti juga. Itu sebetulnya skuad yang cukup menjanjikan ya, dan terbukti memang kita sempat membuat kejutan waktu itu di pertandingan pertama. Kemudian lanjut ke tahun 2000. Tahun 2000 juga kita agak diuntungkan dengan kualifikasi karena kita cuma satu grup dengan Kamboja dan Hong Kong. Kita menang besar waktu itu. Kamboja masih ecek-ecek waktu itu ya. Kita menang 5-1 dan 9-2 waktu itu lawan Kamboja. Kemudian lawan Hong Kong juga kita bisa menang 3-1 dan imbang 1-1. Sehingga akhirnya di kualifikasi kita jadi juara grup juga waktu itu tahun 2000. Kita lolos ke putaran final yang berlangsung di Lebanon. Nah, waktu itu kita satu grup dengan Korea Selatan dan Kuwait juga ya, seperti tahun 96, tapi tim lainnya adalah China. Ini juga grup yang berat juga ya, dan terbukti memang kita tidak bisa berbuat banyak waktu itu di Piala Asia tahun 2000 ya, karena kita tidak pernah bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan di grup B waktu itu. Kita hanya imbang 0-0 melawan Kuwait di pertandingan pertama, kemudian kalah 0-4 ya dari China, dan kalah juga 0-3 dari Korea Selatan. Itu dulu Korea Selatan golnya hat-trick Lee Dong-guk, salah satu penyerang Korea Selatan yang pernah main di Eropa ya bersama Middlesbrough kalau nggak salah. Ilmister nih, kalau nggak salah inget nih, belum udah lama banget ya. Jadi kita nggak pernah nyetak gol, kita kalah 2 kali, imbang sekali. Kita di Piala Asia 2000 lagi-lagi jadi juru kunci klasemen grup, sehingga tidak lolos ke putaran berikutnya ya, ke babak selanjutnya ya Bola Supporter. Waktu itu kita punya skuad dilatih sama Nandar Iskandar, kemudian pemain-pemainnya juga mungkin sekarang sudah banyak yang jadi pelatih ya. Ada Bima Sakti, ada Aji Santoso, kemudian ada Hendro Kartiko, Bejo Sugiantoro juga masih main tuh sebagai pemain waktu itu, masuk skuad juga ya. Kemudian ada Iputu Gede, ada Nur Alim, Bambang Pamungkas juga masih, kalau nggak salah masih 20 tahunan lah usianya tuh. Kemudian juga tentu saja ada Kurniawan waktu itu ya. Kemudian lanjut ke 2004. 2004 itu kualifikasinya kita sebetulnya cukup berat. Kita ketemu Arab Saudi, Yaman dan Bhutan. Kita dibantai 2 kali sama Arab Saudi waktu itu. Ilmister masih ingat 0-5 sama 0-6 dibantai sama Arab Saudi di kualifikasi ya. Tapi untungnya kita bisa meraih hasil-hasil bagus menghadapi 2 lawan lainnya, Yaman dan Bhutan. Bhutan kita menang 3-0 dan 2-0 kalau tidak salah, dan kita juga menang sekali, imbang sekali melawan Yaman. Dan akhirnya waktu itu kita bisa lolos ke putaran final 2004 sebagai runner up grup di kualifikasi. Nah, di putaran final yang berlangsung di China waktu itu kita berada di grup A bersama tuan rumah China, kemudian ada Bahrain dan Qatar. Nah, di sini lumayan nih penampilannya nih Bola Supporter, karena kita sempat mengalahkan Qatar di pertandingan pertama 2-1. Waktu itu golnya dicetak Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Kemudian tapi sayangnya di 2 pertandingan berikutnya kita kalah nih. Kita dibekuk sama tuan rumah China 0-5 dengan skor yang sangat telak. Kemudian lawan Bahrain kita juga kalah 1-3 waktu itu. Golnya Eli Aiboy kalau nggak salah, golnya Indonesia ya di pertandingan terakhir di grup A waktu itu di Piala Asia 2004. Dan dengan begitu sebetulnya kita jadi peringkat 3 tuh, agak membaik dibandingkan dengan tahun 96 dan 2000 ya Bola Supporter, karena kalau 96 dan 2000 kita jadi juru kunci grup, tapi di 2004 kita jadi peringkat 3. Cuma sayangnya waktu itu belum nggak ada peringkat 3 terbaik, jadi cuma 2 tim teratas grup yang lolos ke babak berikutnya. Sehingga lagi-lagi gini, langkah kita terhenti di fase grup dan gagal lolos ke babak gugur ya waktu itu ya. Kita kalah sama
China jadi juara grup, kemudian Bahrain kita peringkat 3 dan Qatar di peringkat keempat. Waktu itu skuad kita dilatih Ivan Kolev, kemudian pemain-pemainnya juga pastinya Bola Supporter juga cukup familiar nih. Ya, ada Hendro Kartiko, Agung Setiobudi, kemudian Eli Euboy juga masih bermain ya dari pertandingan di turnamen ini. Kemudian Bambang Pamungkas juga masuk tim lagi, kemudian ada Roci Putira juga masih bermain. Kemudian Budi Sudarsono tadi sebagai salah satu pencetak gol kita. Maman Abdurrahman juga masuk skuad waktu itu. Kemudian tahun 2007 kita nggak ikut kualifikasi karena kita lolos langsung sebagai tuan rumah ya, Bola Supporter ya. Kita waktu itu tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Vietnam dan Thailand. Nah kita tapi satu grupnya tuh bener-bener ini nih, masuk grup neraka kita waktu itu. Kita masuk grup D itu bersama Arab Saudi, lagi-lagi sama Korea Selatan, dan satu tim lagi Bahrain. Itu di atas kertas memang kita waktu itu sama sekali bukan unggulan ya, karena kita satu grup dengan Arab Saudi dan dengan Korea Selatan gitu. Yang mainannya tuh bukan Piala Asia lagi, tapi udah mainannya Piala Dunia. Ya, tapi waktu itu 2007 dengan antusiasme supporter karena turnamen main di kandang sendiri, main di Jakarta di Gelora Bung Karno, kita sempat bikin sensasi waktu itu waktu menang 2-1 lawan Bahrain di pertandingan pertama ya. Waktu itu golnya dicetak sama Budi Sudarsono lagi dan Bambang Pamungkas waktu itu. Kita menang 2-1. Kemudian juga Arab Saudi dan Korea Selatan juga mengakui itu penampilan kita juga luar biasa di turnamen itu, karena kita cuma kalah tipis dari Arab Saudi dan Korea Selatan ya. Arab Saudi cuma bisa menang 2-1, Korea Selatan juga cuma bisa menang 1-0 waktu itu di fase grup, di grup D waktu itu ya. Bandingkan kalau 4 tahun lalu kan Arab Saudi sempat membantai kita habis-habisan di kualifikasi Piala Asia 2004 ya. Tapi kemudian di 2007 waktu kita jadi tuan rumah, kita bisa kalah dengan skor tipis seperti itu. Jadi pengalaman tahun 2007 itu jelas ini ya, kesannya cukup baik karena Indonesia lagi-lagi bisa walaupun terhenti di fase grup tapi bisa berada di peringkat ketiga grup di bawah Arab Saudi, Korea Selatan, dan kita unggul dari Bahrain. Waktu itu skuadnya masih Ivan Kolev yang ngelatih 2007 dan inti kekuatannya mungkin sudah banyak berubah ya dari tahun 2004, karena di kiper aja kita punya Jentri Pitoy, kemudian ada M. Ridwan, Maman Abdurrahman, dan Ismet Sofyan barangkali ya, yang 3 pemain dari sisa skuad dari 2007 itu, Piala Asia 2007, yang sampai sekarang ini masih aktif bermain nih Bola Supporter. Selain mereka ada Ponario juga masih ada sebagai kapten, kemudian Budi Sudarsono juga ada, Firman Utina, Zainal Arif, Bambang Pamungkas juga ada di situ. Jupe, Ahmad Jufrianto juga masih masuk tim waktu itu, masih jadi salah satu pemain muda ya, masih 20-an tahun waktu itu. Ya, memang kurang ini ya Bola Supporter ya, kurang baik gitu kalau kita lihat pencapaian kita, karena kita selalu dari 4 penampilan sebelum ini, sebelum 2023 itu kita selalu terhenti di fase grup. Tapi di tahun 2007 mungkin ada sedikit optimisme gitu, karena kita sempat menyulitkan Arab Saudi, sempat menyulitkan Korea Selatan. Nah mudah-mudahan nih 2023 di tangan Sintayong mungkin ya, nanti di putaran final nanti mudah-mudahan nggak ketemu Korea Selatan lagi. Karena kita udah 3 kali nih dari 4 penampilan di Piala Asia, 3 kali kita ketemu Korea Selatan di fase grup. Mudah-mudahan sih nanti undiannya cukup bersahabat bagi kita, walaupun tentu saja kemungkinannya kecil ya, karena kita kelihatannya akan masuk pot yang di bawah gitu, bukan pot atas gitu ya. Kecuali kalau nanti barangkali kita jadi tuan rumah mungkin. Ya kalau lihat perjuangan di tim sekarang gitu ya, kita melewati kualifikasi dengan cukup terjal sebetulnya perjalanan kita. Kita waktu itu kan kualifikasi di fase pertama itu disatukan dengan kualifikasi Piala Dunia. Kita hancur-hancuran waktu itu. Kita bahkan menghadapi sesama tim ASEAN juga hancur-hancuran gitu ya, waktu belum ditangani oleh Sintayong. Tapi kemudian ada perbaikan kita melewati babak playoff menghadapi China Taipei. Kemudian kemarin lah di babak kualifikasi ketiga kan sebetulnya tidak banyak yang mengungulkan Indonesia akan bisa lolos gitu ya.
karena kita satu grup dengan Kuwait, Yordania, tapi ternyata kita bisa gitu menjadi salah satu dari runner-up terbaik. Tentu saja nanti kita akan doakan ya, mudah-mudahan prestasi ini akan berlanjut nanti di putaran finalnya. Mudah-mudahan Piala Asia 2023 nanti akan menjadi turnamen yang memorable lah buat kita sebagai pencinta tim nasional Indonesia. Kita doakan semoga Sintayong dan pasukannya nanti sukses, bola supporter. Itu dulu. Ikuti terus perkembangan timnas, perkembangan sepak bola internasional, sepak bola nasional di bolasport.com. Jangan lupa juga komen kalau misalnya bola supporter nih masih ada yang ingat nih penampilan Indonesia di Piala Asia ya, di putaran final Piala Asia. Siapa tahu ada cerita-cerita yang tadi Ilmister lupa nih, tapi bola supporter masih ingat gitu. Oh, ada kejadian ini gitu ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tahu dapat notifikasi ada video apa baru di channel YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi di Ilmister berikutnya, Bola Supporter. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.